baik itu sensasi yang kita alami, baik itu panic attack yang sudah kita rasakan traumanya, semuanya itu teman-temannya bisa kita lalui, bisa kita jalani, bisa kita selesaikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Junizari Satria di channel YouTube Ustadz Epran. Masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD ini teman-teman ya. Sebelum masuki videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater, saya juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja, tapi di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya lalui, yang sudah saya alami terkenanya asam lambung GERD anxiety, baik itu dari awal-awal horor-horornya, seluruh sensasi sudah saya rasakan sampai saat ini alhamdulillahnya saya sudah sembuh teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-temannya, di channel YouTube saya di playlist tentang asam lambung GERD anxiety ini itu ada dua tema teman-teman. Satu tema tentang motivasi untuk teman-teman semuanya yang terkena asam lambung GERD anxiety ini. Yang kedua juga yaitu tema tentang menjawab pertanyaan atau komentar dari teman-teman semuanya di channel YouTube saya. Nah, di hari ini saya kembali memotivasi kalian semuanya bahwasannya anxiety yang kita alami itu hanya pikiran kita saja yang memang masih merasa ketakutan, merasa cemas, masih masa was-was. Lebih tepatnya itu masih overthinkingnya itu masih tinggi teman-teman ya. Nah, pada hari ini teman-teman ya, jujur teman-teman ya, hari ini hari Jumat saya juga masih memakai baju seragam olahraga dari dinas saya di dinas Kominfo SP Banyuasin teman-teman ya. Nah, hari Jumat ini juga dari kemarin malam hingga pada hari ini masih dalam kondisi hujan teman-teman ya, hujan, masih mendung, masih gerimis. Lebih tepatnya malam tadi itu hujannya sangat deras sampai ke pagi harinya teman-teman. Jadi saya juga pergi ke kantor itu sekitaran jam 9 sampai jam 10-an teman-temannya, karena ya telat teman-teman, karena masih hujan teman-temannya. Kenapa saya membahas ini teman-temannya? Karena bahwasanya orang yang terkena asam lambung, GERD, bahkan ada anxiety-nya juga itu sangat parnoan teman-temannya, masih parnoan, sangat takut, sangat merasa was-was, masih overthinking karena di pikirannya itu masih merasakan yang namanya ketakutan yang berlebihan teman-teman, masih memikirkan sensasi, masih memikirkan yang namanya penyakit yang berbahaya, masih memikirkan ujung-ujungnya balik lagi ke M tadi teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kita kan sudah memasuki tahun 2026 teman-teman. Nah, di tahun 2025 itu yang sudah kita lalui, yang sudah saya share juga di video sebelumnya teman-temannya, bahwasanya musim hujan itu dimulai pada bulan Oktober, November, dan puncaknya itu di bulan 11-an itu tadi teman-temannya hingga Desember. Tapi nyatanya teman-temannya hingga sampai saat ini pun kita masih yang namanya intens sekali, yang namanya hujan, yang namanya cuaca mendung, yang namanya masih kondisi dingin teman-teman ya. Nah, jadi inilah yang pernah saya sampaikan teman-temannya, bahwasanya penting sekali kita yang namanya memahami kondisi, yang namanya memahami sikon, keadaan yang pernah saya bahas teman-temannya. Karena contohnya saja pada hari ini teman-temannya, jujur kalau mau dibilang, saya hari Jumat ini masih banyak sekali yang saya masih overthinking, masih merasakan ketakutan, was-was. Bahkan setiap kali hari Jumat itu saya pasti memikirkan apakah saya tidak kambuh, tidak merasa ketakutan, bahwasanya ya saya terkena anxiety ini seperti yang saya ceritakan. Terkenanya anxiety, terkenanya asam lambung GERD ini dimulai dari panic attack teman-teman. Panic attack yang
diawali dengan sholat Jumat. Jadi setiap kali sholat Jumat itu yang namanya trauma, yang namanya ketakutan masih melekat di diri saya, meskipun sampai saat ini sudah saya handle dan saya sudah bisa mengatasinya, teman-teman ya. Nah, pada hari ini teman-teman ya, selain cuaca hujan, selain kondisi masih mendung, pada saat ini pun masih mendung teman-teman, masih gelap, dan ini saya take video ini juga masih gerimis kecil teman-teman ya, gerimis sedikit, tapi karena memang ini penting teman-temannya saya bahas, karena ya pasti selain saya masih banyak juga teman-teman yang masih merasakan yang namanya trauma baik itu panic attack, masih merasakan sensasi yang luar biasa, baik itu dari horor-horornya seluruhnya, baik itu dari sensasi kedinginan, keliengan, kedutan, nafas pendek, ya pokoknya itu sensasi-sensasi yang memang awet dan memang horor sekali bagi kita teman-teman. Nah, jadi pada hari ini teman-teman ya, saya jujur teman-teman ya, saya pada saat kemarin sore hingga ke pagi tadi itu saya masih merasakan yang nama sensasi teman-teman, sensasi yang bahwasannya itu karena kondisinya hujan teman-teman ya, jadi saya pun merasakan yang namanya seperti orang normal biasanya teman-teman, yaitu kedinginan, menusuk sekali sampai ke tulang rasa dinginnya, dan belum lagi kalau kita memang belum sarapan, masih pikiran kita overthinking, pasti itu merasakan yang namanya mual, masih merasakan yang namanya sedikit keleyangan, dan pikiran juga masih nano-nano. Nah, tapi karena alhamdulillahnya saya sudah memahami hal tersebut, jadi seperti yang sudah saya sampaikan teman-teman ya, bahwasanya yang tahu diri kita itu ya kita sendiri teman-teman. Jadi kita harus memahaminya semua itu teman-teman. Jadi pada saat malam tadi teman-teman ya, jujur itu hujannya sangat deras sekali teman-teman, sangat deras, intens, bahkan lama sampai ke pagi teman-teman. Jadi pada saat saya sebelum tidur ya seperti biasa teman-teman ya, saya selalu mendengarkan afirmasi, penyemangat, yang namanya mendengarkan bacaan-bacaan ayat Quran, dan juga yang pastinya karena kondisi lagi hujan, dingin, itu penting sekali yang namanya kita memakai selimut dan juga pakaian yang panjang teman-teman ya, baik itu dari pakaian baju ataupun celana kita teman-teman ya. Nah, jadi inilah yang sangat penting teman-teman, dan hingga pada saat saya mau kerja pun saya memakai baju teman-teman ya. Nah, seperti contohnya ini teman-teman ya. Jadi baju ini panjang teman-teman, baju ini panjang sampai ke lengan tangan, dan juga masih ada baju di dalamnya lagi teman-teman ya. Belum lagi pada saat saya pergi ke kantor pun saya ditambah lagi dengan sweater teman-teman. Jadi untuk pergi ke kantor pun saya 3 lapis teman-teman ya, 3 lapis, karena ya dinginnya itu sangat menusuk sekali teman-teman, sangat menusuk sekali, sangat terasa sekali. Nah, karena ya jujur teman-teman, saya ya tidak mau nantinya kan kambuh sensasinya, saya tidak mau yang namanya nyolek-nyolek, apalagi saat di kantor itu pasti AC-nya pun hidup teman-teman ya, AC-nya hidup, dan belum lagi karena kondisinya juga memang intensnya tadi, memang hujannya tadi memang intens sekali teman-teman. Nah, jadi hal inilah yang sangat penting harus kita pahami teman-teman. Dan juga belum lagi saat pulang saya sebelum sholat Jumat itu masih dalam kondisi hujan, dan juga saya jujur teman-teman ya, di situ saya memikir atau saya ingin sholat Jumat atau tidak teman-teman, karena saya balik lagi teman-teman, saya khawatir sekali yang namanya panic attack ataupun kambuh itu menyerang teman-teman. Tapi balik lagi teman-teman, itu tuh hanya di pikiran kita teman-teman, hanya di pikiran kita, hanya pikiran kita saja, ketakutan saja, overthinking kita saja. Jadi jangan kita ikuti teman-teman, harus kita lawan, apalagi ini sifatnya ibadah teman-teman ya. Nah, jadi pada saat itu ya saya seperti biasa teman-teman, sebelum sholat Jumat saya makan dulu, saya minum air hangat kuku dulu, dan yakinkan di diri bahwasannya ya saya itu sholat Jumat ibadah dan memang kewajiban dan rutinitas bagi kita umat muslim teman-teman ya. Nah, di situ jujur teman-teman, sekalipun
sensasi yang kita rasakan, baik itu dingin, baik itu sensasi yang merasa kedut-kedutan, merasa keliengan sedikit, ataupun merasa gemeter karena ya kita kan cemas, tegang seperti itu teman-teman. Tapi ya alhamdulillahnya karena kita sudah biasa teman-temannya, apalagi alhamdulillah saya sudah paham sekali yang namanya sensasi tersebut teman-teman, apalagi pada saat sholat Jumat, karena kan trauma itu masih selalu membekas. Nah, pada saat inilah penting sekali kita melawan, kita pahami, kita praktekkan seperti itu teman-teman. Jadi yakinkan di diri kita bahwasannya semuanya itu hanya pikiran kita saja, hanya overthinking kita saja. Dan alhamdulillahnya teman-teman ya, jujur setelah saya menyelesaikan sholat Jumat saya dan saya pulang itu, bahkan saya timbul rasa semangat, rasa bahagia, karena bahwasannya hal-hal yang kita takuti, yang saya takuti, hal-hal yang memang saya merasa trauma itu masih menyolek-nyolek, baik itu dari rasa sensasi, baik itu dari panic attack-nya, ataupun itu yang memang selalu membekas di pikiran kita, yang memang selalu kita mengada-ngada di pikiran kita tadi teman-temannya, hal itu tuh memang hanya semu saja teman-teman, hal itu tuh hanya overthinking saja di pikiran kita teman-teman. Jadi bahwasannya ya semuanya itu memang harus kita jalani teman-teman ya, harus kita lawani, dan memang kita harus praktekkan tadi teman-teman. Dan pada saat pulang ya malah saya terbesit sepanjang jalan menuju ke rumah itu teman-teman ya. Ini harus saya jadikan konten, dan saya harus memotivasi kalian semuanya teman-teman, bahwasannya sekalipun itu rasa-rasa yang kita takutkan, baik itu sensasi yang kita alami, baik itu panic attack yang sudah kita rasakan traumanya, semuanya itu teman-temannya bisa kita lalui, bisa kita jalani, bisa kita selesaikan teman-teman. Nah itulah sangat pentingnya kita mengerti sekali yang namanya sikon kita teman-teman, baik itu dari sikon cuaca, sikon kondisi, baik lagi itu dari keadaan kita, diri kita, seperti itu teman. Itu sangat penting sekali teman-teman ya. Nah, kalau memang teman-teman merasa memang belum bisa, belum berani, belum bisa praktek, saya tekankan sekali lagi teman-teman ya, sekalipun perubahan ataupun praktek kalian itu hanya sebentar, hanya dikit, tapi kalau kalian praktek nanti itu akan semakin terbiasa teman-teman ya. Sama halnya saya seperti dulu teman-teman ya, baik itu dari saya makan, baik dari itu saya praktek dulu tuh, jujur seperti video-video yang sudah saya sampaikan itu tuh memang prosesnya memang harus kita jalani teman-teman, karena prosesnya memang tidak mudah teman-teman. Inilah bagi kita yang mengalami yang namanya asam lambung GERD anxiety ini teman-teman. Jadi kita harus pintar sekali yang namanya menyikapi sakitnya kita ini teman-teman ya. Yakinlah semuanya itu bahwasanya kalau kita sabar, kalau kita ikhtiarnya terus kita jalani, dan kita percaya bahwasanya kita serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah teman-teman ya, saya menjaminnya teman-teman, itu semuanya akan sembuh teman-teman ya, akan sembuh, akan normal, dan kita akan jauh lebih menjadi upgrade diri seperti itu teman-teman, jauh lebih baik lagi. Karena jujur teman-temannya banyak sekali manfaat dari kita terkenanya asam lambung GERD anxiety ini teman-teman, yang dulunya mungkin kita sangat terledor, baik itu dari makanan, baik dari itu kita istirahat, baik itu dari kita ibadah. Jadi ini sangat, menurut saya ini sangat baik sekali untuk kita yang bisa menyikapinya ini teman-teman ya. Nah, hanya itu saja mungkin motivasi dan semangat untuk kalian semuanya yang masih merasakan, yang masih mengalami terkenanya asam lambung GERD anxiety ini teman-teman, bahwasanya yakinlah teman-teman ya, yakinkan di diri kita bahwasanya ini akan sembuh dan sembuh total. Tapi kuncinya balik lagi teman-temannya, harus sabar, harus tetap dijalani ikhtiarnya, pola-polanya, dan ikhtiar jasmani, rohaninya itu harus dijalani semua teman-temannya. Dan yakinlah harus konsisten teman-temannya, bahwasannya semuanya akan baik-baik saja, akan sembuh dan normal kembali teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian motivasi singkat untuk
di video kali ini teman-temannya, untuk teman-teman yang masih mengalaminya semuanya. Semoga bermanfaat video kali ini untuk teman semuanya, menggapai kesembuhan kalian semuanya. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin bertanya, yang ingin komentar seputar keluhan, sensasi dan sebagainya tentang asam lambung GERD ini, tentang asam lambung GERD anxiety ini, silakan komentar. Saya usahakan akan menjawabnya, baik itu di komentar ataupun saya buatkan videonya langsung teman-teman ya. Dan yang pastinya juga untuk teman-teman semuanya, alangkah baiknya support channel saya, di like, di share, di komen, dan di subscribe, karena jujur teman-teman ya, subscribe itu gratis dan yang pastinya membuat saya semakin termotivasi lagi, semakin semangat untuk sharing, untuk berbagi tentang pengalaman yang sudah saya alami terkenanya asam lambung GERD anxiety ini teman-teman ya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sayangi diri kalian, stay safe, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.